terutama R2, R3 segera berproses DRH di Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami. Berjumpa dengan video kami yang baru, kami akan kabarkan informasi terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi yang baru bertemu dengan channel kami, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Masih kita bahas mengenai R2 dan R3, teman-teman tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi di tahap yang pertama, namun tidak mendapatkan formasi. Ada satu informasi terkait dengan teman-teman R2 dan R3 yang sudah berjumpa dengan Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijembatani oleh Komisi 2. Apa yang kemudian didiskusikan, kita bahas. Informasi ini kami dapatkan dari jpnn.com dengan judul usulan honorer R2 R3 mengisi DRH P3K sudah masuk. Semoga jadi kado Ramadan. Jakarta, usulan R2 R3 untuk mengisi DRH P3K sudah disampaikan kepada Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aspirasi itu disampaikan Forum Honorer R2 dan R3, serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia saat berdiskusi dengan Kemenpan RB yang dijembatani oleh Bapak Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Kita simak, ini pernyataan dari Bu Nurbaiti, Ketua AP3KI, diskusi kemarin dengan Kemenpar NB yang dijembatani Pak Mardani Alisera, banyak dihadiri bukan hanya dari golongan R2, kalangan R2 R3, tetapi juga dari AP3KI. Dia mengungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenpan RB, Suryo Hidayat, banyak masalah yang disampaikan AP3KI, diantaranya adalah, jadi ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh honorer R2 dan R3 dan juga AP3KI kepada Kemenpan RB. Kita lihat untuk yang pertama. Yang pertama adalah meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi DRH, daftar riwayat hidup, sebelum P3K tahap 2 berakhir. Kita tahu untuk tahap 2 baru sampai di proses pengumuman seleksi administrasi. Harapan kami Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera? Karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikuti proses seleksi dan terdata di database BKN yang dirumahkan atau dialih menjadi outsourcing terangnya. Tidak hanya itu, banyak honorer yang masuk usia kritis. Mencontohkan, Bu Nurbaiti mencontohkan Juni mendatang tidak sedikit yang sudah masuk 50 tahun. Jika mereka tidak diberi kesempatan, maka selesai proses seleksi P3K tahap 2 sudah pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi DRH apalagi dapat NIP P3K. Ini jadi usulan yang pertama, meminta untuk R2 dan R3 bisa mengikuti proses berikutnya yaitu pengisian DRH. Karena alasannya yang pertama, banyak tenaga honorer yang sudah dirumahkan dan sudah dialihkan menjadi outsourcing. Kemudian yang kedua juga usia R2 dan R3 itu juga banyak yang sudah mencapai usia pensiun, hampir mencapai usia pensiun. Kemudian untuk poin yang kedua, meminta PAN RB dan BKN mencarikan solusi bagi honorer yang TMS, baik di P3 tahap 1 ataupun 2, padahal Kemenpan RB sudah mengimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap yang kedua. Teman-teman yang TMS tahap 1 berharap bisa memenuhi syarat di tahap 2, namun nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS terangnya. Ini tuntutan yang kedua. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah AP3KI menghimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN P3K bisa mendapat pensiun.
Sebab di lapangan banyak P3K yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apapun. Jaminan kesehatan mereka bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan, tegasnya. Nurbaiti mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respon positif, baik dari Mardhani Alisera maupun dari Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut, ujarnya, Mardhani Alisera akan menyurat Menpan RB Rini Widiantini agar harapan honorer terutama R2 R3 segera berproses DRH di Maret 2025. Ini ya, kita ulang. Mardhani Alisera ingin menyurati Menpan RB agar harapan honorer terutama R2 R3 segera berproses DRH pada Maret 2025. Nah, Bu Nurbaiti dalam diskusi dengan Kemenpan RB juga menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K dimulai dari pengusulan formasi sampai seleksi. Jadi kawan-kawan honorer menanyakan formasi ke daerah selalu dijawab semua kebijakan Kemenpan RB atau pusat. Alhamdulillah kemarin dijelaskan detail sehingga mereka punya jawaban ketika daerahnya melempar lagi pertanyaan ke pusat. Jadi memang yang masih menjadi problematika selama ini ya dari P3K sejak adanya atau digulirkannya seleksi ASN P3K memang terbatas di formasi ya, formasi. Kemudian yang melegakan, kata Bu Nurbaiti, masalah tersebut akan disampaikan kepada Menteri Rini dalam rapat pimpinan di lingkungan Kemenpan RB. Semoga ada kado indah di bulan suci Ramadan ini. Semoga honorer R2 dan R3 bisa segera diselesaikan menjadi ASN P3K. Amin, pungkas Nurbaiti. Jadi ini teman-teman untuk R2 dan R3, satu informasi yang semoga nanti bisa segera terrealisasi akan adanya proses pengisian DRH bagi teman-teman yang berstatus honorer R2 dan R3. Terima kasih, sekian informasi dari kami. Semoga ini memberikan pencerahan bagi teman-teman R2 dan R3. Semoga memang benar-benar datangnya Ramadan itu bisa memberikan kado bagi teman-teman R2 dan R3 bisa mengikuti proses pengisian daerah tentunya kemudian nanti diusul dengan penerbitan NI P3K dan juga penyerahan SK P3K. Sekian, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.